Menantu Super Han Sanqian. Bab 6011, Pembentukan Ibu dan Anak. Masalah pertama adalah pintu masuk. Maksudnya, kita perlu membuka pintu masuk rahasia lainnya. Air dari pintu masuk rahasia itu juga akan mengalir ke sungai bawah tanah kita dari tempat lain tanpa menimbulkan dampak apapun. Dengan cara ini, saat sungai di luar diserang atau diledakkan oleh musuh, alirannya tidak akan terganggu. Akan tetap ada aliran air yang mengalir deras ke sungai bawah tanah. Raja Naga Tua itu mengangguk, itu tidak masalah, cukup buka saluran keluar aliran lainnya, itu bukan masalah besar. Han Sanqian mengangguk, yang kedua adalah tepian sungai. Setelah pengalihan, saya minta lebar tepian sungai setidaknya harus 1 hingga 2 meter. Sungai yang terbuka itu pasti akan diserang, jadi kualitas tepian sungai perlu dijamin, karena sulit untuk menjamin. Bagaimana musuh akan mengebom sungai itu? Jika tepian sungai di tengah tidak cukup kuat dan hancur dalam ledakan itu, maka risiko terhadap sungai bawah tanah juga akan meningkat dengan cepat. Saat itu, arus bawah mungkin ditemukan, atau mungkin terlibat dan hancur dalam prosesnya. Jadi, konsolidasi tepian sungai juga sangat penting. Yang terakhir adalah jebakan. Kata Han Sanqian. Jebakan. Raja Naga Tua itu sedikit bingung. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Han Sanqian. Tanggul Sungai Ming, di sisi manapun, asalkan dekat dengan Sungai Ming, usahakan menggunakan tanah gembur. Anda bahkan tidak dapat memperkuat tanggul saat menggali. Mengapa? Saat musuh mengebom, usahakan agar mereka menggunakan upaya seminimal mungkin untuk menghancurkan Sungai Ming kita. Hah? Han Sanqian tersenyum pahit, bukankah prinsip ini sangat jelas? Jika Sungai Ming dibuat terlalu kuat, musuh harus membombardirnya beberapa kali. Bahkan jika kita berbuat lebih banyak untuk mengkonsolidasikan Sungai An, kita juga harus mempertimbangkan waktu dan biaya, jadi tidak mungkin kita dapat menahan banyak serangan. Jadi maksudku sangat jelas. Demi menjaga keamanan Sungai An, jika Sungai Ming dapat diseberangi dengan cepat setelah diserang, maka harus segera diseberangi. Jangan sampai menimbulkan kerugian atau melibatkan Sungai An. Bagi Han Sanqian, Sungai Ming bukanlah hal yang penting dari awal hingga akhir. Sungai itu lebih seperti umpan, perangkap. Sungai itu menarik daya tembak, dan kemudian misinya benar-benar berakhir. Yang harus dipastikan Han Sanqian adalah kelancaran sungai yang gelap itu. Atau dengan kata lain yang lebih tidak mengenakan, semua yang sedang dilakukan sekarang sebenarnya adalah untuk menutupi sungai yang gelap itu. Han Sanqian harus membuat penilaian yang jelas tentang prioritas, jika tidak, begitu ada penyimpangan, semua usahanya akan sia-sia. Saya mengerti. Saya akan segera memberitahu mereka. Saya akan mencoba membuat pertahanan Sungai Ming rapuh dan mudah ditemukan. Selain itu, saya akan mencoba meninggalkan beberapa petunjuk untuk memudahkan penemuan musuh. Sedangkan untuk sungai yang gelap, saya akan melakukan penguatan khusus di tepi sungai, termasuk lapisan tanah tebal di atasnya. Karena semua saluran sungai tidak benar-benar digali sepenuhnya ke udara terbuka, sebenarnya ada lapisan penutup sederhana di atasnya. Namun, salah satu sungai pada dasarnya telah digali. Haruskah kita membangun tanggul sungai di dalamnya? Menggalinya ke sungai yang terlihat atau sungai yang gelap? Han Sanqian memikirkannya dan menggelengkan kepalanya, lupakan tentang menggalinya. Anggap saja itu sebagai pemberian yang sangat manis kepada pihak lain. Satu sungai besar akan menggantikan 2 sungai yang terlihat lainnya. Pihak lain pasti akan sangat gembira. Sedangkan bagi kita, jika kita memiliki 2 sungai gelap sebagai pelengkap, meskipun kita akan kekurangan pasokan tertentu karenanya, kita tidak sedang berperang melawan pihak lain dalam perang gesekan atau perang yang berlarut-larut, jadi itu sudah cukup. Selain itu, sebelum sungai yang terlihat dihancurkan, efektivitas tempur banyak pelaut masih dapat dipertahankan. Setelah sungai yang terlihat dihancurkan, sejumlah besar prajurit memasuki kondisi lemah, tetapi sejumlah besar pelaut dengan efektivitas tempur yang relatif penuh yang dipertahankan oleh sungai yang gelap pasti akan membawa dampak yang besar. Sebenarnya, yang diinginkan Han Sanqian adalah sebuah kejutan. Dia ingin memberikan kejutan yang sangat kuat kepada pihak lain sekaligus, sehingga pihak lain tidak dapat pulih secara tiba-tiba, dan kemudian dikalahkan sepenuhnya oleh dirinya sendiri. Bab 6012, Musuh dan Cadangan Kita. Ya. Raja Naga Tua menerima perintah itu, berbalik dan pergi dengan cepat untuk membuat pengaturan. Han Sanqian juga tidak tinggal diam, matanya masih terpaku pada seluruh pemandangan, meskipun sampai batas tertentu, pengaturannya sudah cukup memadai.
Namun, karakter Han Sanqian selalu sangat berhati-hati, jadi meskipun ada asuransi besar, Han Sanqian akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk memikirkan asuransi kedua. Keuntungan medan terkadang dapat memainkan peran yang menentukan dalam perang. Han Sanqian tidak bermaksud menyerah pada hal ini, dan masih perlu memikirkan semua cara untuk melihat apakah dia dapat memainkan beberapa trik di atasnya. Budak kecil itu ditakdirkan untuk tidak dapat membantu, dan dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk bergabung dalam pertempuran, jadi budak kecil itu dengan patuh memasak sendiri. Tentu saja, dia tidak memiliki kemampuan untuk memasak secara langsung untuk seluruh tim. Yang bisa dia lakukan sebenarnya hanya untuk memastikan makanan Han Sanqian dan tokoh inti lainnya. Tuan Han, makanannya sudah siap, makanlah sesuatu. Budak kecil itu datang dengan kepala tertunduk. Han Sanqian meliriknya. Sejujurnya, dengan perang yang akan segera terjadi, Han Sanqian benar-benar tidak ingin makan. Namun, berpikir bahwa tidak akan mudah bagi Xiaonu untuk memasak di lingkungan seperti itu, dia mengangguk setuju. Segera, Han Sanqian duduk, dan Lian Hua, Raja Naga Tua, dan Banteng Aneh juga duduk. Dilihat dari tubuh Kui Niu, jelas bahwa makanan yang dibuat oleh Xiaonu tidak cukup untuk memenuhi giginya. Namun, beberapa orang yang duduk bersama jelas tidak semudah makan. Semuanya memiliki pengaturan lain. Saya berkulit lebar dan kuat, dan Raja Naga Tua baru saja memberi saya ikan dan udang secara pribadi, jadi saya cukup kenyang. Anda bisa makan ini. Saya terutama ingin mendengar. Bagaimana Anda, Han Sanqian, akan mengatur saya besok? Anda paling akrab dengan makam kuno, dan pada saat yang sama, Anda pada dasarnya sudah terbiasa dengannya, jadi, seperti hari ini, Anda akan menjaga bagian tengah makam utama. Saudaraku, saya dapat membantu banteng aneh ini. Kura-kura tua Basia juga berbicara. Kuer berkata, Tuan, kura-kura tua ini berkulit tebal dan berdaging keras. Akan menjadi pilihan yang baik untuk membiarkannya bertanggung jawab atas pertahanan bersama dengan Kui Niu. Keduanya adalah orang-orang aneh yang penampilannya saja sudah cukup untuk mengejutkan orang lain. Kombinasi keduanya memang dapat membuat orang-orang berhayal tanpa batas. Han Sanqian mengangguk dan menatap banteng aneh itu, apakah kau punya pendapat? Banteng aneh itu ingin mengatakan bahwa dia sendiri sudah cukup untuk mengisi lubang di kuburan itu. Ini adalah martabat dan kepercayaan dirinya sebagai raksasa kuno. Namun, dia juga sangat jelas bahwa kemampuan raksasa kuno Basia, yang juga seperti dia, juga luar biasa. Jika keduanya bisa bergabung, maka sampai batas tertentu, kekuatan keduanya pasti akan lebih besar daripada jumlah bagian mereka. Oleh karena itu, dalam hal ini, banteng aneh itu tidak dapat membantah. Sebenarnya, aku juga ingin mencoba perasaan bergabung dengan kura-kura tua ini. Kura-kura tua, kau tidak akan menahanku, kan? Sialan, kau banteng tua, aku menahanmu. Kau mungkin tidak bangun pagi ini dan berbicara omong kosong di sini, kan? Mengapa aku ikut berperang? Apakah kau tidak punya ide dalam pikiranmu? Apakah kau tidak takut tidak bisa bertahan? Aku sudah cukup. Banteng aneh itu mendengus dengan jijik. Sial, kalau begitu aku bahkan lebih dari cukup. Temperamen kura-kura tua itu jelas tidak akan menderita sedikit pun kekalahan. Melihat ini, Kuer tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, jika kalian berdua begitu kuat, mengapa kita tidak meninjaunya? Cepatlah. Dan kalahkan mereka. Kalian tidak diizinkan kembali tanpa menang. Siapapun yang kembali adalah cucu. Sapi aneh dan kura-kura tua itu saling memandang dan tidak berbicara. Sebenarnya, keduanya tahu betul bahwa boleh saja berbicara dan bertengkar, tetapi jangan bercanda dengan hidup kalian. Bahkan jika mereka lebih mampu, bergegas keluar untuk bertarung dengan ratusan ribu pasukan musuh elit, itu akan seperti roti daging yang memukul anjing, dan tidak akan ada balasannya. Karena kalian semua diam, silakan terus atur, Tuan. Kuer berbalik dan berkata kepada Han Sanqian dengan rendah hati. Han Sanqian tersenyum tipis. Dengan temperamen kura-kura tua dan sapi aneh itu, pasti akan ada pertarungan di masa depan, terutama kura-kura tua, yang sama sekali tidak memaafkan. Jadi, Han Sanqian akan mengalami masa sulit di masa depan. Untungnya, Kuer tampaknya mampu menekan kedua orang ini dengan sempurna. Kuer, kamu juga punya misi, dan aku percaya bahwa hanya kamu yang bisa menyelesaikan misi ini. Bab 6013, Phoenix menari di langit. Mendengar ini, Kuer segera membungkuk hormat dan berkata, silakan berikan perintah, Tuan.
Kueer akan melakukan yang terbaik. Semua orang tahu situasi kita saat ini dan beberapa tindakan kita secara keseluruhan. Apakah Anda menyadari apa yang kurang dari kita? Tanya Han Sanqian. Sebenarnya, Han Sanqian bisa saja memberi tahu mereka secara langsung, tetapi efek dari memberi tahu mereka tidak sebaik efek dari memotivasi mereka. Biarkan mereka berpartisipasi dalam proses ini, sehingga mereka dapat mengingat situasi dengan lebih baik, dan kemudian mereka akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang taktik. Ini seperti memberitahu seseorang bahwa 71 ditambah 29 sama dengan 100. Jika Anda hanya memberitahu jawabannya, dia tidak akan salah menjawab pertanyaan, tetapi jika Anda tidak memberitahu jawabannya, begitu jawabannya diubah menjadi 29 ditambah 71, kemungkinan besar dia tidak akan tahu berapa hasilnya. Oleh karena itu, cara terbaik adalah membiarkan mereka berpartisipasi dan memberitahu mereka mengapa jumlah kedua angka ini sama dengan 100. Dengan cara ini, tidak peduli bagaimana situasinya berubah, mereka sebenarnya dapat membuat penilaian yang sesuai berdasarkan situasi yang mereka pahami. Beberapa orang saling memandang, dan di permukaan, tampaknya tidak ada masalah. Namun, kura-kura tua itu sangat pintar sehingga ia langsung mengerti apa yang dimaksud Han Sanqian. Saudaraku, apa yang Anda katakan seharusnya adalah bahwa kita kekurangan penyerang utama saat ini. Ya, semua pekerjaan sejauh ini terutama didasarkan pada pertahanan. Meskipun ini adalah perang defensif yang sangat nyata, perang defensif apapun tidak dapat hanya mengandalkan pertahanan, dan harus ada serangan. Ini seperti dua orang yang saling bertarung. Meskipun Anda lemah dan hanya bisa bertahan, Anda tidak bisa hanya bertahan secara membabi buta. Karena alasannya sangat sederhana. Jika Anda hanya bisa menerima pukulan secara pasif tanpa melawan, maka lawan akan terus memukul Anda. Lagi pula, bagi lawan, Anda hanya bisa bertahan dan tidak menyerang, jadi ancaman baginya tidak cukup besar. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah perang defensif harus diatur. Tetapi mengapa harus? Raja Naga Tua itu sedikit bingung, para pelaut kita juga bisa melawan. Dengan jumlah pasukan sebanyak 500.000 orang, sudah sepantasnya mereka mengemban tanggung jawab pertahanan yang berat, namun peran ofensif yang penting juga tidak boleh diabaikan oleh keluarga mereka sendiri. Bagi Raja Naga Tua, aku sudah mengeluarkan semua aset keluargaku untuk bermain, jadi tentu saja aku berharap dapat memberikan kontribusi terbesar di hadapan Han Sanqian. Oleh karena itu, Raja Naga Tua harus berjuang untuk penyerang utama. Han Sanqian tersenyum tipis, menepuk bahu Raja Naga Tua, dan berkata, jika ini adalah pertarungan antara kita berdua. Pikirkanlah, jika kamu hanya bisa dikalahkan dengan hebat, jika kamu ingin melawan balik padaku, senjata apa yang paling cocok untuk menyerangku secara diam-diam? Raja Naga Tua memikirkannya dengan saksama. Jika dua orang bertarung, dia lemah, jadi jika dia ingin melakukan serangan diam-diam, jelas bahwa senjata konvensional tidak cukup. Senjata itu terlalu besar atau terlalu panjang. Saat ditarik keluar, lawan mungkin sudah bereaksi. Oleh karena itu, situasi terbaik adalah kamu dapat mengambil sesuatu yang pendek dan kuat, seperti belati. Belati itu sangat tersembunyi dan mematikan, dan juga cocok untuk bertukar dalam pertempuran defensif. Han Sanqian tersenyum, ya, itu belati. Jika para pelaut adalah penyerang utama, maka sejumlah besar orang akan dibutuhkan. Untuk pertempuran defensif kita saat ini, itu sebenarnya seperti pedang berat. Ketika mereka datang langsung dari belakang, itu memang akan memiliki efek ajaib. Tetapi mereka diakumulasikan berdasarkan jumlah, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki keunggulan absolut atas musuh dalam hal jumlah. Meskipun efeknya tidak bagus, ada juga titik yang fatal. Umumnya, serangan utama membutuhkan pasukan elit, yaitu jumlah orang paling sedikit untuk menyelesaikan dampak terbesar pada perut atau punggung musuh. Para pelaut tidak dapat melakukan ini karena mereka hanya dapat mengandalkan jumlah untuk bertahan. Titik fatal lainnya adalah bahwa serangan semacam ini dari belakang atau tempat lain tidak dapat membuat diri mereka sepenuhnya terperangkap dalam formasi musuh dan tidak dapat bergerak setelah menyerbu ke dalamnya. Itu perlu melompat-lompat dan menciptakan kekacauan. Oleh karena itu, sejumlah kecil orang elit dapat memastikan mobilitas dan fleksibilitas tim mereka, dan mencapai sejumlah masuk dan keluar, seperti naga yang memasuki laut. Kueer adalah ahli di bidang ini. Han Sanqian tersenyum. Bab 6014, Belati langsung.
Kue'er adalah seekor burung merak, dia bisa terbang, dan ketika Han Sanqian mengenalnya, dia juga orang yang sangat kejam. Pasti pilihan terbaik untuk memberinya pekerjaan membunuh orang. Dengan kemampuan Kue'er, jika dia adalah penyerang utama, dia pasti bisa mengganggu musuh dari segala sudut, dan musuh akan kesulitan untuk bertahan melawannya. Itu seperti mengirim nyamuk besar ke sisi Anda. Dia sangat kecil dan posturnya sangat fleksibel. Ketika Anda benar-benar terlibat dalam menghadapi musuh, sulit untuk menyakitinya dengan energi Anda yang terbatas. Kemudian pada gilirannya, dia dapat terus mengganggu Anda. Kura-kura tua juga setuju dengan ini, kakak masih akurat dalam menilai orang. Burung yang rusak ini sangat cepat dan membunuh orang seperti orang gila. Jika dia bertanggung jawab atas serangan utama, dia pasti akan membuat mentalitas musuh meledak. Kura-kura tua telah bertarung dengan Kue'er selama ribuan tahun, jadi dia secara alami sangat jelas tentang beberapa kemampuan Kue'er. Bahkan dari sudut pandangnya, Kue'er sebenarnya mengandalkan mereka untuk selalu berada dalam posisi tak terkalahkan dalam pergumulan dengan dirinya sendiri. Artinya, jika itu orang lain, dia, Basia yang super defensif, mungkin tidak dapat menjebak burung merak yang mati ini. Raja Naga Tua itu mengangguk, dan memang tidak ada masalah dengan pengaturan Han Sanqian. Namun, Tuan Han, memang tidak ada yang salah dengan Anda membiarkan gadis Kue'er ini menjadi penyerang utama, tetapi dia hanya satu orang, jadi dalam hal daya serang. Musuh memiliki pasukan lebih dari 100.000, dan kerusakan yang disebabkan oleh satu orang sebenarnya sangat terbatas. Ini benar-benar seperti nyamuk yang menyerang seseorang, yang mungkin membuat orang kesal, tetapi tidak mungkin menyebabkan kerusakan apapun pada tubuh orang tersebut. Ini sebenarnya masalah yang sedang dihadapi Han Sanqian saat ini. Tenaga kerja yang tidak mencukupi. Jika saat ini ada pasukan elit seperti Brigade Kavaleri miliknya, dengan Kue'er sebagai komandan, maka saat pertempuran dimulai, mereka akan langsung membunuh, yang pasti akan menyebabkan guncangan psikologis yang hebat dan dampak nyata bagi musuh. Dengan hanya beberapa ratus ribu pasukan, Han Sanqian tidak akan menyombongkan diri, dan dia pasti akan dapat mengalahkan mereka secara langsung. Sayangnya, ada batasan bahwa seorang juru masak yang baik tidak dapat memasak tanpa nasi. Pengaturannya sangat bagus, tetapi tidak ada seorang pun yang tersedia di pihaknya. Haruskah aku mengatur beberapa pelaut untuk mengikuti Nona Kue'er untuk menyerang bersama? Usulan Raja Naga Tua itu memang sebuah solusi. Tidak. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, biarkan Kue'er menjadi penyerang utama, sebenarnya, mobilitas Kue'er lah yang dihargai. Jika para pelaut dibiarkan pergi bersamanya, mobilitas seluruh tim akan langsung turun. Itu berarti bahwa pada akhirnya Kue'er tidak hanya akan kesulitan untuk mengerahkan kekuatannya, tetapi dia bahkan akan terjebak dalam rawa. Bagaimana jika kita membagi para pelaut ke dalam tim-tim tertentu di arah yang berbeda? Maksudku, misalnya, jika kita memiliki 10 tim di sekitar, setelah Nona Kue'er memimpin salah satu tim untuk menyerang, dia akan tetap bertarung sebagaimana mestinya, tetapi para pelaut di bawahnya tidak akan peduli. Setelah itu, dia bisa pergi dan meninggalkan para pelaut yang baru saja dia pimpin untuk terus bertarung di sana. Dengan cara ini, serangan para pelaut akan tetap berlanjut, tetapi setelah mundur, Nona Kue'er dapat memimpin pelaut lain untuk menyerang lagi dari arah lain. Usulan Lotus memang sangat bagus, dan telah disetujui dengan suara bulat oleh banyak orang. Dalam arti tertentu, ini memang dapat memastikan efektivitas tempur Kue'er saat ia memimpin tim untuk menyerang. Tetapi ada masalah dengan ini, yaitu, kerugian para pelaut akan sangat berat. Han Sanqian mengerutkan kening. Para pelaut tidak kuat sejak awal, dan jika mereka harus digiring ke kamp musuh oleh Kue'er untuk berjuang sendiri, maka bagi para pelaut, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan membiarkan mereka mati. Jangan khawatir tentang masalah para pelaut. Raja Naga Tua berbicara langsung saat ini, bagi kami, tujuan kami adalah memenangkan pertempuran ini, bukan untuk mempertimbangkan korban. Karena ia telah mencabik-cabik wajahnya dengan pihak lain, Raja Naga Tua tahu betul bahwa Istana Air tidak punya jalan keluar. Jika mereka tidak bisa menang, itu akan menjadi bencana bagi Istana Air, dan akan ada banyak korban pada saat itu. Jadi karena ada banyak korban, mengapa tidak melawan musuh saat mereka masih bisa bertarung? Jadi, Tuan Han, bertarunglah sebagaimana mestinya. Bab 6015 Menunggu Fajar. Hari ini, aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Saat kami membantu Tuan Han, itu sebenarnya adalah titik pilihan penting dalam nasib Sui Gong.
Jadi, karena kami membantu Anda, kami siap mengorbankan segalanya. Sekarang, dan bahkan di masa mendatang, aku tidak ingin Han Sanqian khawatir tentang korban Sui Gong lagi. Han Sanqian sangat tersentuh oleh contoh Raja Naga Tua itu. Bagaimanapun, itu adalah orang lain, tetapi orang lain bersedia menyerahkannya dan membiarkan orang-orang memakannya sesuka hati. Han Sanqian akan mengingat cinta ini selama sisa hidupnya. Aku tidak akan banyak bicara lagi, Raja Naga Tua, hanya satu kalimat, mulai sekarang urusanmu adalah urusanku. Han Sanqian berkata dengan sedikit emosi. Raja Naga Tua itu tersenyum tipis, kata-katamu sudah cukup. Bagi Raja Naga Tua, mengorbankan segalanya untuk Sui Gong. Dan mampu menjalin hubungan seperti itu dengan seseorang seperti Han Sanqian adalah apa yang selalu diinginkannya. Kalau begitu, mari kita atur sesuai dengan metode ini. Kata Strain Bull. Tidak. Han Sanqian melambaikan tangannya untuk menghentikannya, saya berterima kasih atas dukungan teguh Raja Naga Tua untuk kita, tetapi itu tidak berarti saya mendukung tindakan ini. Pertama-tama, meskipun kita dapat mengabaikan korban para pelaut, setelah mereka masuk, burung-burung itu akan pergi, yang berarti banyak pelaut akan menjadi lalat tanpa kepala, dan lalat tanpa kepala ini masih berada dalam pengepungan musuh. Anda dapat membayangkan seberapa banyak yang dapat mereka lakukan. Pada dasarnya, itu adalah daging yang disajikan ke mulut orang-orang, sepenuhnya gratis. Namun bagi Han Sanqian, harganya masih sangat tinggi. Kita tidak hanya harus mengatur daging untuk orang-orang dan memberi mereka makan secara berkelompok, tetapi kita juga harus melonggarkan formasi pertahanan kita karena banyak pasukan telah ditarik. Kesepakatan ini adalah kerugian tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya. Bagaimanapun, orang-orang itu bukan elit, dan sulit bagi Anda untuk mengharapkan mereka memiliki efek membunuh ketika dikepung oleh musuh. Yang kedua adalah moral. Seperti yang saya katakan tadi, serangan kita tidak berpengaruh, tetapi telah melonggarkan pertahanan. Dengan cara ini, bagaimana perasaan pelaut lain yang masih hidup? Mereka akan putus asa dan berpikir bahwa kita tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Begitu moral tim rendah, itu akan sangat fatal bagi unit manapun. Jadi, aku menolak metode ini. Pasukan harus seperti serigala, melolong dan menjerit. Hanya tim seperti itu yang memiliki daya mematikan dan efektivitas tempur. Alih-alih diam dan dibantai seperti domba. Semua tim harus benar-benar melaksanakan rencana pertahanan. Meskipun kita memiliki banyak pasukan, banyak orang masih bekerja malam ini. Efektivitas tempur mereka tidak terlalu kuat, dan mereka tidak dapat dikonsumsi secara berlebihan. Para pelaut masih perlu melakukan sesuatu di kuburan. Tentu saja, Han Sanqian juga memiliki perhitungannya sendiri. Tetapi jika tidak, QR kekurangan pembantu dan daya tembak, jadi serangan balik ini tidak akan efektif. Sapi aneh itu berkata sedikit tertekan. Melihat rencana yang bagus, melihatnya tidak dapat dilaksanakan, frustrasi dari hati benar-benar tidak nyaman. Melihat semua orang terdiam saat ini dengan kata-kata sapi aneh itu. Han Sanqian tidak bisa menahan senyum pahit. Kenapa kalian semua begitu sedih? Pertarungan bahkan belum dimulai, jadi kenapa kalian siap untuk mengakui kekalahan? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Bukannya aku mengakui kekalahan. Jika musuh datang, aku akan melawannya sampai mati. Hanya saja. Hei, sangat menyedihkan bahwa kita tidak dapat melaksanakan pengaturan yang tepat seperti itu. Kita bertarung dan kalah, itu tidak masalah. Yang paling menyebalkan adalah kita jelas bisa memiliki cara yang lebih baik untuk melawan, tetapi pada akhirnya. Hei, ini benar-benar tidak dapat diterima. Ini tidak ada hubungannya dengan hidup dan mati, keberhasilan atau kegagalan, hanya sulit untuk menerimanya. Aku tidak mengatakan bahwa jika kita tidak melakukan ini, kita tidak dapat melaksanakannya. Bukannya tidak ada cara untuk menghadapi daya tembak serangan QR. Han Sanqian selesai berbicara, memperlihatkan senyum pahit dan sedikit misteri.